Nih, stase prognosi dari progresi dari penyakit. Pertama, exposure atau ketika perlukaan injurinya ada. Exposure, kita baru kena droplet penderita. Nah, itu adalah exposure. H0-nya. Kemudian ada fase latensi atau intubasi. Latensi, namanya latensi berarti setelah kita terpapar droplet, kita tidak langsung sakit. Ada fase tenang, tidak ada tanda gejala yang muncul. Setelah fase latensi masuk ke fase prodromal. Fase prodromal ini mulai timbul tanda dan gejala yang ringan sampai sedang. Oh, kok saya menggigil ya, saya ada panas ya, saya ada bersin-bersin ya. Nah, itu prodromal period. Selanjutnya bisa berkembang ke fase akut. Penyakit tersebut sudah menunjukkan seluruh tanda gejala. Ada nyeri tenggorokan, demamnya tidak turun, tidak nafsu makan, sesak nafas, hidungnya berair, runny nose, meler itu gampangnya, ya, batuk-batuk, bersin. Nah, itu adalah acute stage. Ya, perjalanannya seperti itu, seperti menuju ke puncak gunung. Nah, ini puncaknya, acute stage. Setelah puncak kita turun, kita dapat pengobatan atau imunitas kita membaik, ya. Fase remisi. Fase remisi muncul ketika seseorang bisa melawan penyakitnya. Tetapi ini terkadang tidak semua penyakit ada fase remisinya ya. Diikuti dengan fase akut lainnya. Fase remisi yang sering ada fase remisinya apa? Demam berdarah. Nah, ketika fase remisinya ini yang paling berbahaya karena kalau pasien demam berdarah, fase remisi ini ada fase kecenderungan kekhawatiran tentang perdarahannya, ya. Setelahnya masuk ke fase konvalesen. Pasien progres sembuh, demamnya turun, nyeri tenggorokannya hilang, ya, bersin-bersinnya mulai berkurang, runny noise-nya, hidung melernya berkurang. Itu fase konvalesen. Terakhir fase recovery, yaitu pasien mulai tumbuh normal, fungsi-fungsi pernapasannya nggak ada batuk, nggak ada demam sama sekali seperti itu. Ya, sembuh. Ini nek sembuh. Kalau yang lainnya, ya jalur hitam, ya habis acute stage ternyata dia gagal nafas ya jadi jalur hitam, ya jalur plus itu. Ini kita bicara tentang stres dan penyakit. Respon, physical respon to stress. Tubuh kita tetap berespon ya, walaupun ada stres. Ini yang kita bicarakan, stres fisiologis, stres fisik dan stres psikologis. Baik fisik maupun psikologikal stres, dia akan mengaktifkan reaksi alarm reaksi antara fight or flight, antara saya akan berjuang atau saya kabur. Ya, contoh, nek ketemu ular di jalan, seret ada ular, Anda mau bertindak, ya, mukul ularnya atau saya lari saja. Nah, itu respon tubuh kita seperti itu. Kalau ada stresor baik fisik maupun psikologis akan mengaktifkan alarm reaction. Apakah kita akan berjuang atau kita kabur? Fight or flight. Ini ada perubahan pada sistem sarafnya,
pengeluaran hormon-hormonnya, contoh hormon epinefrin atau norepinefrinnya, ya, bisa meningkatkan heart rate, meningkatkan kontraksi jantung, nafasnya menjadi lebih tinggi karena peningkatan konsumsi oksigen. Kemudian setelah alarm reaction masuk ke resisten. Lah udah biasalah resisten. Ketemu ular, ularnya kecil ini resisten, ya, tidak segugup ketika kita pertama kali bertemu ular, ya. Tubuh akan merespon stres dan beradaptasi. Kembalilah ke homeostasis yang tadinya ketemu ular deg-degan banget gitu, kemudian biasa, ya, tidak terlalu deg-degan, mempunyai yang namanya coping mekanisme. Ketemu dosen killer tadinya, itu dosen jarak 100 meter sudah membuat jantung berdegup, deg 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 deg. Lama-lama biasa ya. Ketemu beliau 10 meter sapa, "Selamat pagi, Pak." Gitu, ya. Itu fase resisten. Berikutnya tumbuh fase recovery. Ya. Tubuh kembali ke normal state. Ya. Nggak ada deg-degan, nggak ada peningkatan tekanan darah, nggak ada peningkatan RR, ya. Terakhir, bisa juga selain fase recovery, ada fase exhausted. Dia nggak punya coping mekanisme. Kok saya kalau ketemu dosen itu selalu deg-degannya? Ya, sudah. Exhausted, tubuhnya capek. Karena selalu deg-degan. Akhirnya apa? Ada kerusakan organ. Ya, ini respon fisik terhadap stres, baik stres fisik maupun stres emosi. Jadi tadi diingat, ketika ada stresor, kemudian akan mengaktifkan alarm reaction, timbul resisten, setelah resisten recovery. Tetapi kalau dia tidak punya coping mekanisme, masih takut saja, ya, maka akan jatuh pada exhaustion. Contohnya nih, kalau mahasiswa exhaustion kayak apa? Kalau tadi takut sama dosennya, saya takut sama Bapak A. Tiba kuliahnya Bapak A nggak pernah berangkat. Itu mahasiswa udah sampai ke exhaustion. Ya, coba dipikirkan ulang. Respon stres ini dikontrol oleh sistem syaraf dan sistem endokrin di dalam tubuh. Aksinya untuk menghemat energi seperti itu, dan melawan stresnya. Secara fisiologis dia akan menurunkan respon yang berbahaya, atau secara fisiologikal bisa saja menyebabkan respon maladaptif. Dapat berkembang, respon stres ini dapat berkembang menjadi penyakit kronik. Ketakutan dengan dosen A nggak sembuh, apa penyakitnya? Nggak berangkat kuliah, ya. Psikosomatik disease. Kalau mau kuliah bapak tersebut panas dingin meriang mencret, chronic illness. Bisa diturunkan, bisa dengan strategi coping. Biar saya nggak stres ketemu Bapak X, saya belajar. Contoh, apa sih yang membuat Bapak X suka menegur saya? Baju saya kependekan, panjangin bajunya. Penampilan saya nggak rapikan. Ya, sehingga stresor awal bisa berkurang. Ini fakta dari adaptasi sel. Jadi sel, kalau kita mengalami stres terus-menerus, sel akan melakukan adaptasi. Ya. Stres yang panjang, yang berat, akan merusak sel. Integritas sel akan terancam. Sel akan menjadi lebih cepat mati, atau dia akan beradaptasi. Adaptasi menjadi bentuk sel yang tidak seharusnya. Ya.